Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Hari ini kita akan belajar materi kelas 9 bab 5 tentang harmoni dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Adapun tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Keberagaman masyarakat Indonesia. Harmoni dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman dapat diartikan berbeda atau bermacam-macam. Harmoni dalam keberagaman masyarakat Indonesia dapat diartikan suatu keselarasan atau keserasian dalam perbedaan di dalam masyarakat Indonesia. Indonesia terdiri dari berbagai golongan, suku, etnis, ras, agama, dan budaya. Mereka hidup tersebar di berbagai wilayah negara Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan keharmonisan dalam keberagaman sosial budaya, ekonomi, gender, sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Harmoni dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Yang pertama, harmoni dalam keberagaman sosial budaya. Indonesia merupakan negara kepulauan yang dihuni oleh berbagai penduduk dengan ciri khas dan budaya masing-masing. Dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia yang beragam, diperlukan adanya harmonisasi. Dengan demikian, meskipun Indonesia memiliki keberagaman baik suku, budaya, agama, maupun adat istiadat, masyarakat Indonesia tetap bersatu. Yang kedua, harmoni dalam keberagaman ekonomi masyarakat. Masyarakat Indonesia memiliki taraf kehidupan yang berbeda-beda. Ada yang kaya, ada yang miskin, sesuai dengan tingkat penghasilan, pekerjaan, jabatan, dan latar belakang pendidikan. Meskipun terdapat perbedaan taraf kehidupan, keharmonisan antar anggota masyarakat tetap harus dijaga dengan cara saling menghormati dan bekerja sama agar terciptanya rasa persatuan. Yang ketiga, harmoni dalam keberagaman gender. WHO memberi batasan gender, yaitu seperangkat peran, perilaku, kegiatan, dan atribut yang dianggap layak bagi laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial dalam suatu masyarakat. Selanjutnya adalah permasalahan dan akibat yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Indonesia memiliki tingkat kemajemukan yang tinggi. Kemajemukan masyarakat tersebut memberikan pengaruh bagi bangsa Indonesia terhadap munculnya masalah-masalah sosial. Permasalahan dan akibat yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Pertama, masalah sosial budaya. Merupakan ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kelompok sosial. Dan apabila terjadi bentrokan antara unsur-unsur yang ada dapat menimbulkan gangguan hubungan sosial. Faktor penyebab masalah sosial. Yang pertama, faktor psikologis. Faktor ini dapat muncul jika psikologi suatu masyarakat sangat lemah. Contohnya, anggota masyarakat yang emosi karena banyak beban pekerjaan yang ditanggung, sehingga mengakibatkan terjadinya konflik dalam masyarakat. Yang kedua, faktor biologis. Faktor biologis dapat menyebabkan timbulnya masalah sosial. Contohnya, adanya wabah penyakit menular. Untuk memecahkan masalah tersebut, perlu pemberian penyuluhan tentang pentingnya kesehatan dan menjaga kebersihan lingkungan, serta meningkatkan fasilitas kesehatan bagi masyarakat. Yang ketiga, faktor ekonomi. Masalah ekonomi biasanya berupa pengangguran atau kemiskinan. Permasalahan ini akan mengakibatkan anggota masyarakat rentan melakukan tindakan kriminalitas. Yang keempat, faktor budaya. Kebudayaan yang berkembang saat ini
dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan masuknya budaya asing. Gaya hidup yang cenderung meniru budaya asing memicu munculnya masalah sosial. Macam-macam masalah sosial budaya. Pertama, sistem agama, kepercayaan atau religi, dan upacara keagamaan. Arogansi sempit pemikiran masyarakat yang mengatasnamakan agama dan kepercayaan dapat mengakibatkan terjadinya perpecahan dalam masyarakat. Yang kedua, sistem masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Munculnya berbagai macam ormas yang seharusnya bersatu justru semakin berkotak-kotak, yang mempunyai tujuan tertentu untuk golongan masing-masing. Yang ketiga, sistem pengetahuan. Manusia dalam memperoleh ilmu terkadang dilakukan dengan cara yang tidak benar, misalnya menjiplak hasil karya orang lain dan sebagainya. Selanjutnya, yang keempat yaitu sistem mata pencarian. Sebagian warga masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup menggunakan cara yang tidak benar, seperti melakukan pencurian, perampasan, dan menjual barang-barang terlarang. Yang kelima adalah sistem teknologi dan peralatan. Penggunaan media sosial dan teknologi semakin berkembang dan marak digunakan. Dampak negatifnya, apabila tidak disikapi dengan bijak, maka akan mempengaruhi budaya Indonesia. Selanjutnya yaitu kesenian. Adanya sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan seni, tetapi dalam mengekspresikan seni tidak mengindahkan aturan dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang terakhir, permasalahan bahasa. Ada sebagian masyarakat yang menganggap bahwa bahasa Indonesia kurang nyaman, dan ada sebagian masyarakat yang menganggap bahwa bahasa daerah cenderung kampungan. Yang kedua, masalah ekonomi. Sampai detik ini, kita masih dapat menyaksikan berbagai masalah dalam bidang ekonomi di Indonesia. Hal ini tentunya menjadi salah satu permasalahan yang dapat menimbulkan perpecahan. Faktor penyebab permasalahan ekonomi. Pertama, kemiskinan. 2, kesejahteraan. 3, pengangguran. 4, kelangkaan bahan pokok. Macam-macam permasalahan masalah ekonomi. Pertama, tingginya tingkat kemiskinan. Kemiskinan dapat menyebabkan banyak terjadinya kejahatan, berkurangnya rasa nasionalisme, banyaknya wabah penyakit, menurunnya tingkat keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan menurunnya perhatian orang tua terhadap anak. Kedua, meningkatnya jumlah pengangguran. Pengangguran dapat berdampak dalam bidang ekonomi, sosial, maupun secara individual. Adapun dampak yang dapat ditimbulkan seperti menurunnya tingkat upah, penurunan tingkat investasi, menurunnya penerimaan pajak, dan sebagainya. Selanjutnya, inflasi. Suatu keadaan harga barang secara umum mengalami kenaikan secara terus-menerus atau terjadi penurunan nilai mata uang dalam negeri. Dampak positif inflasi. 1. Peredaran atau perputaran barang menjadi lebih cepat. 2. Produksi barang-barang bertambah karena keuntungan para pengusaha bertambah. 3. Kesempatan kerja bertambah. 4. Pendapatan nominal bertambah. Dampak negatif inflasi. 1. Harga barang dan jasa naik. 2. Timbulnya tindakan spekulasi. 3. Nilai mata uang menurun. 4. Banyak proyek pembangunan yang macet, dan sebagainya. Ketiga, masalah gender. Dalam kehidupan sosial kultural masyarakat Indonesia, laki-laki cenderung dipandang lebih tinggi derajatnya dibanding perempuan. Hal tersebut merupakan dampak pandang masyarakat sehingga dapat menghambat kegiatan dan perkembangan pola pikir seorang perempuan. Bahasan selanjutnya yaitu upaya penyelesaian masalah dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Upaya penyelesaian masalah sosial budaya.
1. Meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan sosial. 2. Mendukung terpeliharanya kerukunan hidup bermasyarakat dan membangun peradaban bangsa. 3. Mengembangkan iklim yang kondusif bagi generasi muda untuk mengaktualisasikan diri. Upaya penyelesaian masalah ekonomi. Pertama, mengembangkan persaingan yang sehat dan adil. 2. Meningkatkan kehidupan yang layak bagi masyarakat. 3. Mengembangkan kebijakan industri, perdagangan, dan investasi. 4. Memberdayakan pengusaha kecil, menengah, dan koperasi. Upaya penyelesaian masalah gender. Pertama, program kesetaraan gender terintegrasi dalam berbagai program kegiatan dari sektor pembangunan. 2. Meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan. Kesetaraan perlu ditanamkan terlebih pada generasi muda dengan memberi pemahaman bahwa anak perempuan mempunyai kesempatan yang sama mendapatkan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi. Sekian video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Terima kasih.